Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang paling seru, yaitu tekanan hidrostatis. Pernahkah kalian berenang atau menyelam? Seringkali orang-orang yang menyelam di dalam laut merasakan tubuh mereka semakin tertekan dan sulit bergerak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, tubuh yang sulit bergerak saat menyelam terlalu dalam disebabkan oleh adanya tekanan. Tekanan yang dirasakan saat menyelam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan ini bergantung pada 3 hal, yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman. Perhatikan ilustrasi berikut. Penyelam A berada pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut, sedangkan penyelam B berada pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan air laut. Jika diketahui massa jenis air laut sebesar 1030 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, maka besar tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh penyelam A sebesar 1030 kg per meter kubik dikalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan 10 meter sama dengan 103.000 Pascal. Sedangkan tekanan yang dirasakan oleh penyelam B sebesar 1030 kg per meter kubik dikalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan 4 meter sama dengan 41.200 Pascal. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa tekanan penyelam A lebih besar dibandingkan tekanan penyelam B. Itu artinya, semakin dalam penyelam berada, semakin besar tekanan yang dihasilkan, dan tubuh semakin sulit bergerak dan terasa sakit. Selain kedalaman, massa jenis zat juga berpengaruh terhadap besar tekanan hidrostatis. Perhatikan peristiwa berikut. Seorang penyelam A sedang menyelam pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Lalu, ada seorang anak B sedang berenang di sungai dengan kedalaman yang sama, yaitu 2 meter. Apabila diketahui massa jenis air laut sebesar 1030 kg per meter kubik, massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat, maka berapa tekanan yang dirasakan oleh penyelam A dan seorang anak tersebut? Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan rumus tekanan hidrostatis, bahwasanya tekanan sama dengan massa jenis zat dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian, sehingga diperoleh tekanan yang dirasakan oleh penyelam A sebesar 1030 kg per meter kubik dikalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan 2 meter sama dengan 20.600 Pascal. Sedangkan tekanan yang dirasakan oleh anak B sebesar 1000 kg per meter kubik dikalikan 10 meter per second kuadrat dikalikan 2 meter sama dengan 20.000 Pascal. Nah, setelah dihitung, tekanan yang dirasakan oleh penyelam A lebih besar dibandingkan tekanan seorang anak B. Itu artinya, perbedaan jenis air mengakibatkan perbedaan massa jenis zat. Sehingga, tekanan yang dihasilkan juga berbeda. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nah, berbicara mengenai massa jenis zat, apakah kalian tahu apa sebenarnya massa jenis zat itu? Nah, massa jenis zat merupakan besarnya ukuran kerapatan atau kepadatan suatu zat yang didefinisikan sebagai perbandingan antara massa suatu benda dengan volumenya. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai tekanan hidrostatis. Sampai jumpa di video selanjutnya.